Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lintang Venusita selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan produk yang kami buat, yaitu paper. Di mana latar belakang dari produk kami yaitu adalah Paper Shop ada sebagai sebuah merek sabun cuci piring, yang dimana sabun cuci piring ini memiliki keunikan dari bahan alami dan juga ramah lingkungan. Nah, tapi ada sesuatu hal yang membedakan dari sabun kami dengan sabun yang lain, di mana sabun ini ketika digunakan akan larut dalam air. Kenapa kok bisa larut dalam air? Hal ini karena sabun Paper Shop kami menggunakan bahan dasar dari kertas, serta Paper Shop ini akan membantu para konsumen dan juga pengguna mendapatkan produk yang praktis, terutama bagi orang-orang yang gemar melakukan aktivitas di luar seperti memancing, mendaki, traveling jarak jauh, serta aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang lain. Nah, pada potensi dan peluang pasar yang dari produk kami ini cukup besar, karena produk kami ini memiliki keunggulan yang cukup tinggi yang dapat larut dalam air hingga dapat ramah. Selanjutnya ada jenis dan spesifikasi kapabilitas. Yang pertama, produk kami ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran air, serta berbahan dasar daun kelor yang bermanfaat untuk melembutkan dan melembabkan kulit, serta terjamin food grade, di mana aman untuk dikonsumsi atau mencegah tertelan. Dan yang keempat, anti tumpah dan praktis, karena sabun yang kami sediakan ini dia berbentuk padat atau berbentuk tercampur dengan lembaran kertas. Karakteristik pasarnya adalah berkaca dari kejadian-kejadian yang sudah ada, dan juga untuk mengatasi pencemaran lingkungan, baik itu melalui busa dan juga sisaan dari sabun. Maka dari itu kami memperkenalkan sebuah produk sabun yang sangat inovatif, di mana yaitu bernama Paper Shop ini. Sabun ini dapat digunakan untuk membersihkan serta menghilangkan noda membandel. Produk ini juga ramah lingkungan, terbuat dari bahan alami, berbentuk kecil dan juga berbau ringan. Dapat fleksibel ketika digunakan di luar ruangan, baik itu di gunung maupun di tempat alam lainnya. Tidak memungkiri juga produk ini dapat digunakan ketika traveler jarak jauh. Bahan alami, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Produk ini sangat cocok untuk orang yang sedang melakukan perjalanan berlibur dan kondisi yang lain. Saya Alfian Nuzula Rahma dengan NIM 150 akan mempresentasikan bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Dalam poin 3.1 yaitu produksi, dalam produksi Paper Shop ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, cuci daun pandan dan daun kelor hingga bersih dan potong menjadi kecil-kecil. Yang kedua, blender daun pandan dan daun kelor menggunakan air. Yang ketiga, saring dan masukkan ke dalam wadah. Yang keempat, masukkan Texapon dan garam NaCl dan aduk hingga rata. Yang kelima, diamkan sabun selama 1 malam. Yang keenam, setelah didiamkan, oleskan sabun tersebut pada water soluble paper. Kemudian jemur water soluble paper hingga menjadi kering kembali. Gunting water soluble paper menjadi kotak-kotak kecil. Yang kesembilan, masukkan ke dalam kemasan. Pada poin 3.2, pengemasan dan labelisasi. Produk ini terdiri dari produk Paper Shop. Produk ini dikemas dengan menggunakan craft paper dan linen paper yang diberi logo produk Paper Shop. Dalam satu kemasan berisi 25 lembar Paper Shop. 1. Produk akan melalui proses pengecekan dan jumlah total Paper Shop 25 lembar dalam satu kemasan. 2. Melakukan pemeriksaan kelayakan produk tahap pertama. Kemudian yang ketiga, produk akan diberi label dan kemasan craft paper. 4. Finalisasi pada setiap produk sebelum didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat. Pada poin 3.3 yaitu pemasaran, cara yang akan kami lakukan untuk memasarkan produk kami ini dengan beberapa cara, seperti memberitahu secara langsung kepada target pasar yang telah kita tentukan dengan cara datang ke toko-toko perlengkapan pendakian maupun kepada komunitas atau kelompok pecinta alam. Dan cara yang selanjutnya dapat kita lakukan melalui media sosial maupun e-commerce yang banyak dikenal oleh masyarakat umum. Pada poin 3.4 yaitu tahapan pekerjaan. 1. Persiapan awal produksi. Pertama, kami merancang rencana bisnis yang menyeluruh, mencakup analisis pasar, kebutuhan sumber daya, target pasar, dan taktik pemasaran. Selanjutnya, kami mengidentifikasi bahan baku yang akan digunakan. 2. Riset dan strategi pemasaran. Kami melakukan penelitian dan merancang strategi pemasaran guna mengevaluasi potensi bisnis produk kami, memastikan keamanan serta daya tarik bagi konsumen, dan menjadikannya sebagai pesaing yang tangguh terhadap produk sabun cuci piring lainnya. Yang ketiga, pembelian bahan dan alat. Kami memulai persiapan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat produk Paper Shop. Pembelian bahan dan peralatan untuk membuat sabun kertas dari daun kelor dan daun pandan dilakukan dengan hati-hati dan selektif untuk memastikan kualitas tinggi dalam produksi. Pembelian bahan akan dilakukan selama 4 bulan sekali dan pembelian alat dilakukan pada bulan pertama saja. Yang keempat, pembuatan Paper Shop. Proses pembuatan Paper Shop dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. 5. Labelisasi produk Paper Shop. Produk ini akan mendapatkan registrasi hak merek dan dilengkapi dengan stiker produk. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah tindakan plagiarisme
dan memberikan informasi bahwa sabun cuci piring ini merupakan produk milik Papershop. 6. Publikasi dan pemasaran. Publikasi dan pemasaran produk kami dengan langsung berinteraksi dengan target pasar melalui toko perlengkapan pendakian dan kelompok pecinta alam yang telah ditentukan. Selain itu, pemasaran juga akan dilakukan melalui media sosial dan platform e-commerce yang populer di kalangan masyarakat. 7. Evaluasi kegiatan. Kami akan mengevaluasi proses produksi dan pemasaran untuk mengidentifikasi kekurangan yang mungkin ada dan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi pada produk yang telah kita buat. Biaya tetapnya yaitu terdiri dari perlengkapan yang dibutuhkan sebesar 375.000, gaji karyawan sebesar 400.000, dan biaya transportasi sebesar 190.000. Biaya variabelnya sendiri yaitu terdiri dari biaya habis pakai sebesar 11.035.000. Jadi total modal awalnya yaitu sebesar 12 juta. Harga jual yang telah ditentukan yaitu sebesar 27.500. Harga pokok penjualannya atau HPP-nya yaitu sebesar 22.750. Omsetnya yaitu sebesar 13.337.500. Laba bersih yang didapatkan yaitu sebesar 2.302.500. BEP produksinya sebesar 203 biji, sedangkan BEP harganya sebesar 5.578.035 rupiah. Hasil rasionya yaitu 1,111, payback periodnya 0,42, dan return on investment yaitu sebesar 0,111. Ini ada perhitungan arus kas yang dilakukan selama 2 tahun dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebanyak 5% setiap 4 bulannya. Bisa dilihat pada PPT di sini.